Hai, halo Bes. Mendekati akhir bulan, isi dompet masih tebal apa sudah mulai menipis? Tenang Bes, kamu gak sendirian. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah. Alur cerita film kali ini berjudul The Devil Inside yang rilis tahun 2012. Kuy lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. South Hartford 911, what is your emergency? Three people. 3 people. Ma'am, what's the problem? Are you injured? The Devil Inside adalah sebuah film yang bertemakan tentang pengusiran setan, namun digarap ala film-film found footage seperti The Blair Witch Project atau Paranormal Activity yang fenomenal. Dasar konflik kisah The Devil Inside dikisahkan terjadi pada tahun 1989 ketika seorang wanita bernama Maria Rossi yang diperankan oleh Susan Crowley. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian setelah membunuh 3 orang anggota gereja ketika mereka sedang berusaha melakukan ritual pengusiran setan dari tubuh Maria. Maria sendiri kemudian dinyatakan tidak waras oleh pihak hukum. Karena campur tangan pihak gereja Katolik di Roma, Italia, Maria dibawa dan dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di kota tersebut. 20 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Isabella. Ia adalah putri dari Maria Rossi. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya Isabella mengetahui kenyataan mengenai sang ibu 3 hari sebelum meninggalnya sang ayah. Karena pada saat kejadian itu, Isabella masih berumur 8 tahun. Ia lalu bertekad untuk menemui Maria sang ibu yang kini berada di sebuah rumah sakit di Roma. Bersama Michael sahabatnya, ia pun segera terbang ke Roma dan berencana akan mendokumentasikan seluruh kegiatannya berupa video rekaman untuk menelusuri fakta dan kebenaran mengenai hal yang menimpa ibunya. Di perjalanan, Isabella bercerita bahwa pada saat ibunya kerasukan, pihak gereja tidak ada yang memerintahkan pastor untuk melakukan pengusiran setan pada ibunya. Setiba di Roma, Isabel dan Michael mengikuti kelas pengusiran setan yang telah direstui oleh Vatikan dengan eksorsis. Di sana, mahasiswa dan pastor sedang mendiskusikan standar pembuktian dengan mengesampingkan penyakit mental dan sebagainya. Isabel sedikit mempelajari pemahaman mengenai eksorsis, karena hal tersebut berkaitan dengan kasus yang menimpa ibunya. Hal yang bisa ia dapat dalam obrolan itu mengenai eksorsis bahwa setan bisa berpindah dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Sometimes lead to transference, which means the demon jumps from one person to another. Selesai kelas, Isabel berkenalan dengan beberapa orang yang ikut dalam kelas pengusiran setan. Di sana, Isabel sedikit menceritakan tentang masa lalu kelam ibunya. No, when you witness and see someone possessed, you'll know the difference. Di keesokan pagi, Isabel pergi ke rumah sakit jiwa tempat ibunya dirawat. Di rumah sakit itu, ia bertemu dengan salah satu dokter yang menangani ibunya. Dokter itu bernama Antonio Costa. Kemudian, dokter itu membawanya ke ruang monitor CCTV untuk melihat perkembangan ibunya beberapa tahun terakhir. Dokter Costa menjelaskan kalau ibunya sangat anti-religi. Ia terlihat agresif jika mendengar hal yang menyangkut keimanan dan Tuhan. Isabel menceritakan awal mula terjadinya tragedi pembunuhan. Saat itu ia sedang dalam pengusiran setan dalam tubuhnya. Namun dokter itu kemudian menepis ucapannya. While she committed those murders, did you know that? Isabella, your mom. Dokter itu menjelaskan bahwa kasus ibunya sangatlah unik, bukan tentang kerasukan setan, melainkan tentang fungsi otaknya. Kemudian dokter itu mengajak Isabel ke ruangan ibunya. Sebelum memasuki ruangan, dokter itu mengingatkan untuk tidak membicarakan hal yang berbau keagamaan di hadapan ibunya, karena pernah terjadi penyerangan pada seorang dokter tempo dulu saat membicarakan tentang Tuhan. Di dalam ruangan itu banyak terpampang gambar lukisan hasil karya coretan tangan ibunya. Kemudian Isabel mencoba mengulas ingatannya dengan bercerita tentang dirinya di masa lalu.
Namun ibunya sudah tidak mampu mengingatnya. Lalu Isabel menunjukkan foto dirinya bersama ibunya ketika ia masih kecil. Do you recognize this? Meski sudah melihat itu, Maria tetap tidak mengingatnya sama sekali, bahkan ia tidak mengenali Isabel putrinya. Please stop. Did you do that to yourself? Kemudian Maria menunjukkan luka sayatan di tangannya. Ia juga menunjukkan luka yang menggambarkan salib terbalik dalam bibirnya. Namun perkataan Maria mulai menyinggung perbuatan yang pernah Isabel lakukan. Padahal saat itu tidak ada satupun yang mengetahui bahwa dirinya pernah menggugurkan kandungan saat ia masih duduk di bangku SMA. It's against God's will, you know. Mendengar perkataan itu, Isabel pun merasa terkejut. Lalu tiba-tiba Maria berteriak histeris. Kemudian Dr. Costa menyuruh Isabel dan Michael untuk segera keluar dari ruangan. Isabel merasa pengusiran setan pada ibunya telah menghancurkan hidupnya. Hal itu merenggut ibunya dan secara tidak langsung kejadian itu telah membunuh ayahnya. It took my mom and it basically killed my dad. It defines me now. Kini ia merasa hidupnya hampa setelah kejadian yang menimpa kedua orang tuanya. Kemudian Isabel menghubungi Pastor Ben dan Pastor David untuk menunjukkan bukti rekaman saat dirinya menemui ibunya. Isabel pun menemui Pastor David dan Pastor Ben di kediamannya. Selain seorang pastor, David juga berprofesi sebagai dokter. Ben memiliki paman seorang pastor yang berpengalaman dalam pengusiran. Saat dirinya berusia 18 tahun, ia pernah diajak sang paman saat proses pengusiran iblis. Oleh karena itu, menarik minat Ben untuk mengikuti sekolah kepastoran. Saat umur 27 tahun, dia ditahbiskan sebagai pengusir setan. Ben juga mengaku selama bertahun-tahun di gereja, dirinya lebih sering melihat iblis daripada Tuhan. Isabel pun kemudian menunjukkan rekaman dirinya saat di rumah sakit. Isabel mengaku bahwa ada kejanggalan pada perkataan ibunya mengenai dirinya yang mengetahui dirinya pernah menggugurkan kandungan. Ia heran karena tidak ada satupun pihak keluarga yang mengetahui hal itu. She's seeing them, they're upside down, they're inverted crosses. They're typically used in satanic rituals. Melihat luka sayatan di tangan dan bibirnya membuat Ben terkejut. Ben menambahkan fenomena dengan luka sayatan di tubuhnya menggambarkan salib terbalik yang identik digunakan dalam ritual setan. Ben juga menjelaskan menyangkut kerasukan setan. Mereka takut akan benda suci. Yang kedua, dari bahasa yang belum pernah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, gerakan yang tidak masuk akal, yang pada dasarnya objek mengitari ruangan. Setelah melihat rekaman itu, sepertinya Ben dan David memiliki ketertarikan mengenai kasus yang menimpa ibunya. Lalu mereka pun mengajak Isabel dan Michael pergi ke ruangan kerja mereka. Di ruangan kerja mereka terlihat beberapa foto yang pernah menjalani pengusiran setan. Saat Isabel menanyakan masalah perizinan dari gereja tentang pengusiran setan, mereka mengakui melakukannya tanpa sepengetahuan gereja. Mereka tidak tega melihat orang dalam kondisi yang diindikasi mengalami kerasukan, mengingat David yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Mereka melengkapi peralatan medis saat melakukan proses pengusiran setan untuk memantau keadaan si pasien. Isabel mempertanyakan kenapa gereja tidak melakukan hal itu. Ben menjawab gereja tidak dalam bisnis untuk mengobati orang. Birokrasi tidak mengizinkannya. Ben juga menjelaskan bahwa gereja tidak akan mengikuti kasus Maria. Lantas untuk mengusir setan, apakah dirinya diharuskan mengikuti kelas pengusiran setan selama 3 tahun agar mendapat izin untuk melakukan pengusiran setan? Tanya Isabel. Ben menjawab tidak perlu sekolah untuk mendapatkan ilmu itu. Hanya cukup dengan 5 menit kamu dapat mempelajari antara kerasukan dan sakit jiwa. Di situ akan terlihat perbedaan nyata dengan cara mengikuti kegiatan proses pengusiran setan secara nyata. Ben mengajak Isabel untuk melihat secara langsung proses pengusiran pada salah seorang pasiennya.
Singkat waktu, Ben, David, dan Isabel sampai di rumah salah satu pasien yang kerasukan. Proses ritual pengusiran setan itu mereka lakukan di basement rumah si pasien yang bernama Rosa. So I guess now we'll see if it's bullshit or not. We're actually going to see a person who's supposedly possessed. May the Lord lift up his countenance unto us and give us peace. Bless us and keep us. May the Lord let his face shine upon us. Amen. Kondisinya yang semakin memburuk terlihat nampak mengkhawatirkan. Sudah hampir 1 tahun ia kerasukan. Hari itu adalah prosesi terakhir pengusiran pada tubuh Rosa. David mulai mengecek kondisi kesehatannya sebelum memulai ritual pengusiran. Kemudian sosok yang ada dalam tubuh Rosa tiba-tiba menyebutkan nama Isabel, seolah sudah mengetahui siapa Isabel, walaupun sebenarnya ia dan Rosa tidak saling mengenal sebelumnya. Kemudian sosok itu meminta waktu pada Ben agar ia dan Isabel bisa berkomunikasi. Ia berjanji akan memberitahu jati diri si iblis yang ada dalam tubuh Rosa. Namun Ben tidak mengizinkan karena ia sudah mengetahui nama iblis itu bernama Berit. Tanpa buang waktu, Ben mulai membacakan doa-doa. Baru saja prosesi dimulai, hal di luar dugaan pun terjadi. Rosa tiba-tiba mengalami menstruasi saat prosesi berlangsung. Iblis itu mengeluarkan kata-kata kasar dan mulai agresif. Tekanan darahnya tiba-tiba naik. David mulai mengkhawatirkan kondisi Rosa pada saat itu. Si iblis mulai menyerang David. Seketika listrik di ruangan itu padam. Saat listrik itu menyala kembali, lalu tiba-tiba Rosa sudah tidak berada di atas ranjang. Ia merayap di dinding seperti kambing. Setelah beberapa waktu, akhirnya iblis yang berada dalam tubuh Rosa pun keluar dalam tubuhnya. Kondisi Rosa secara medis pun kembali normal. Di keesokan harinya, David dan Ben mempelajari hasil rekaman saat pengusiran pada tubuh Rosa. Isabel menanyakan apakah pengusiran iblis dalam tubuh Rosa bisa dikatakan berhasil. Ben menjawab walaupun mereka melakukan pengusiran, tapi bukan berarti pihak gereja mendukung mereka. Justru kalau pihak gereja mengetahui kegiatan mereka, pihak gereja pasti menangkap mereka dan mendeportasi mereka. David juga menambahkan apa yang sudah mereka kerjakan saat ini salah di mata gereja. Tak berselang lama, Isabel mendapatkan telepon dari Keuskupan Roma. Isabel meminta pihak gereja untuk mengevaluasi ibunya. Pihak gereja mengatakan bahwa setiap gangguan dapat membahayakan nyawanya. Secara tidak langsung, pihak gereja menolak permohonan Isabel. Kemudian Isabel meminta tolong pada Ben dan David untuk melakukan pengusiran setan pada tubuh ibunya. Namun pada saat itu David menolak. Ia keberatan karena apa yang akan mereka lakukan mempertaruhkan reputasi baiknya di mata gereja. Isabel berusaha memberi pengertian bahwa ia hanya ingin mengetahui keadaan ibunya. Apakah ibunya benar-benar dirasuki atau memang mengalami gangguan kejiwaan? David khawatir kegiatan mereka akan diketahui pihak gereja karena langkah yang akan diambil merupakan hal yang ilegal. Namun sikap Ben beda halnya dengan pemikiran David yang ingin benar-benar membantu keluarga Isabel pada saat itu. What if it was your own mother? Mendengar itu, akhirnya David dengan berat hati menyetujui dan akan ikut andil dalam proses pengusiran dalam tubuh ibunya Isabel. Ben menerangkan jika nanti saat proses pengusiran tidak ada satupun karyawan rumah sakit yang boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. Di keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Di sana mereka meminta izin pada Dr. Costa untuk melakukan kegiatan mereka. Dr. Costa pun mengizinkan mereka pada saat itu. Ketika melihat kondisi Maria, Ben berpendapat obat-obatan yang ia konsumsi di rumah sakit secara tidak langsung telah mengganggu atau merusak ingatan Maria. Ia pun menambahkan selebihnya Maria dipengaruhi oleh hal mengerikan yang terjadi pada tahun 1989.
Seperti biasa, sebelum melakukan ritual, David mengecek kondisi keadaan tubuh si pasien. David menjelaskan pada saat itu kondisi Maria sedang dalam keadaan baik secara medis. Maria tertidur ketika prosesi ritual pengusiran akan dimulai. Ben menjelaskan baru kali ini ia melihat orang yang kerasukan tertidur saat dihadapkan pastor dan air suci. Melihat kondisi yang terlihat normal, David beranggapan bahwa mereka telah membuang-buang waktu datang ke rumah sakit karena sikap ibunya terlihat normal dan wajar, tidak seperti dalam kerasukan setan. Tapi tiba-tiba Maria berteriak histeris. Dengan cepat, Ben segera melakukan pengusiran dalam tubuh Maria. Ia pun terlihat agresif. David akhirnya mulai menyadari adanya sosok yang bersemayam dalam tubuh Maria. Kemudian ia menyuntikkan obat penenang pada tubuh Maria. Air suci mulai Ben ciperatkan pada tubuh Maria. Namun tiba-tiba Ben dan David mendapatkan serangan dari si iblis yang bersemayam dalam tubuh Maria. Ben kembali membacakan doa-doa pengusiran. Namun, si iblis berkata bahwa doa Ben tidak akan bisa menghentikannya setelah apa yang pernah Ben lakukan. Iblis itu mengetahui perbuatan dosa yang pernah Ben lakukan. Mendengar itu, Ben terdiam seolah dia menyembunyikan rahasia kelam yang pernah ia perbuat di masa lalu. Iblis itu mulai menyerang Ben ketika Ben bertanya namanya. Akhirnya, iblis itu memberitahu dirinya bernama Asbil. Si iblis mulai menyinggung perbuatan dosa yang pernah Isabel lakukan. Iblis itu mengatakan kalau Isabel adalah seorang wanita jalang pembunuh bayi. Si iblis mulai mengecoh Isabel dengan menyanyikan nyanyian saat Isabel masih kecil. Isabel pun mulai terpengaruh oleh si iblis. Namun, Ben mengingatkan Isabel untuk tidak mudah terpengaruh tipu muslihatnya. Ben dan David kembali berusaha mengusir iblis dalam tubuh Maria. Sementara dari arah pintu terdengar suara Dr. Costa memukul-mukul pintu berusaha masuk untuk menghentikan kegiatan mereka karena ia menganggap mulai membahayakan diri Maria. Namun mereka mengabaikan Dr. Costa. Mereka terus melanjutkan proses pengusiran. Setelah beberapa jam, akhirnya iblis itu berhasil keluar dari dalam tubuh Maria. Tak lama kemudian, Dr. Costa pun berhasil menerobos ruangan tersebut. Ia meminta mereka untuk menghentikan kegiatan itu dan memerintahkan mereka untuk segera keluar ruangan. Selesai melakukan pengusiran, mereka kembali ke kediaman Ben dan David. Terlihat di sana mereka sedang melihat video rekaman saat pengusiran dalam tubuh Maria. Ben menjelaskan rekaman itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa ibunya tidak sakit jiwa tetapi telah dirasuki iblis. Di ruang berbeda, Ben sedang menganalisis suara yang keluar dari semua perkataan Maria. Ben menjelaskan pada David jika makhluk yang bersemayam dalam tubuh Maria bukan hanya satu sosok, tapi ia mendengar ada 4 suara yang berbeda dalam suara percakapan Maria. Ben menyebutnya itu adalah kerasukan ganda. David juga menambahkan iblis itu kuat dan ganas. Kemudian David menyarankan untuk melaporkannya ke gereja tentang temuan mereka. Ben kurang setuju dengan saran yang disampaikan David. Perdebatan di antara mereka tidak dapat dihindari. Namun tiba-tiba darah keluar dari hidung David. Di keesokan pagi, Ben dan Isabel sedang mempelajari video rekaman pengusiran. Sedangkan David hari itu ia harus pergi untuk membaptis seorang bayi di sebuah gereja yang ada di bawah naungannya. David pergi bersama Michael yang diminta Isabel untuk mendokumentasikan kegiatan David saat membaptis. Setiba di sana, David mulai melakukan proses pembaptisan pada seorang bayi. Namun pada saat proses itu terlihat David seperti dalam pikiran dan tatapan yang kosong. Entah setan apa yang merasukinya, tiba-tiba David berusaha menenggelamkan si bayi. Sontak, pihak keluarga dan orang-orang yang menyaksikan menjadi panik, histeris, ketakutan. Mereka mencoba menghentikan David.
Sepulang dari gereja, nampak keanehan dalam diri David. Michael menceritakan keanehan yang terjadi pada David mengenai kejadian yang baru ia alami di gereja. David terlihat seperti sedang dalam tekanan dan nampak depresi. Michael menambahkan kalau pihak keluarga juga melaporkan perbuatan David ke polisi. Mendengar itu, Ben tidak mempercayai tindakan David. Ben segera menghampirinya. Ben dan Isabel terkejut melihat tangan David sudah berlumuran darah dan terlihat mata yang tidak normal. David mulai bertingkah agresif. Tak berselang lama datang polisi yang menanyakan keberadaan David. Ben mencoba menjelaskan kalau David berada di lantai atas dalam kondisi sangat berbahaya. Namun polisi tidak menggubris ucapannya. Seorang polisi mencoba melihat ke lantai 2. Alhasil, David yang sudah dalam kondisi dirasuki sosok makhluk berhasil merebut senjata milik polisi tersebut. Ben berusaha menenangkan keadaan David. Namun, David mengarahkan ujung pistol ke arah mulutnya. Lalu, hal tak terduga pun terjadi. Kemudian, disusul oleh Isabel yang tiba-tiba kejang tidak sadarkan diri. Ben yang terlihat panik meminta untuk segera dipanggilkan ambulan. Ben dan Michael segera membawa Isabel ke rumah sakit. Saat di perjalanan, Ben yang sedang panik semakin rudet dengan pertanyaan-pertanyaan yang Michael lontarkan. Dengan sedikit kesal, Ben menjelaskan bahwa kejadian itu bisa disebut pemindahan setan dari tubuh satu ke tubuh yang lainnya. Setiba di rumah sakit, Isabel segera ditangani dokter yang bertugas. Selesai ditangani, dokter itu menjelaskan pada Ben bahwa sekarang kondisi Isabel dalam keadaan baik, namun baru bisa dijenguk di keesokan hari. Ben yang sangat mengkhawatirkan keadaan Isabel memaksa dokter supaya bisa membawa Isabel pulang. Saat terjadi perdebatan, hal tak terduga pun kembali terjadi. Sosok yang ada dalam tubuh Isabel melukai salah satu dokter yang menanganinya. Kemudian Ben dan Michael segera membawa pergi Isabel dari rumah sakit karena Ben mengetahui kondisi Isabel saat ini sangat membahayakan jiwa orang lain. Di dalam perjalanan, Ben benar-benar sangat panik dengan keadaan. Lalu si iblis yang merasuki tubuh Isabel tiba-tiba berkata, iblis itu mengetahui semua tentang Ben. Ben meyakini iblis yang ada dalam tubuh Isabel adalah iblis yang sebelumnya bersemayam dalam tubuh Maria. Iblis itu mulai agresif. Ben pun terpaksa harus melakukan proses pengusiran walaupun dalam keadaan tidak memungkinkan. Setelah beberapa saat, sosok itu mulai tenang. Namun, si iblis tidak diam begitu saja. Ia mulai mempengaruhi Michael. Lalu yang terjadi, di akhir cerita, Ben, Isabel, dan Michael pun tewas dalam kecelakaan. Fakta seputar kasus Maria Rossi masih tetap tidak terpecahkan. Ada sedikit makna yang bisa saya angkat dalam alur cerita film kali ini, yaitu ada beberapa hal yang harus kamu alami untuk dipahami. Thanks for watching, Bes. Bye! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.